Perkenalkan, nama saya Nur Laulia dari Prodi THP dengan NIM S109-2019-22030. Berikut adalah penjelasan dan definisi singkat tentang beberapa uji kualitatif. Uji MOLIS, uji ini merupakan uji umum untuk karbohidrat. Uji ini didasarkan pada reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat pekat menjadi furfural atau dervitnya yang kemudian bereaksi dengan alfa-naftol membentuk cincin berwarna merah ungu. Uji Benedict, uji ini merupakan uji untuk gula pereduksi, yaitu gula yang memiliki gugus aldehida atau keton bebas yang dapat mereduksi ion tembaga 2 menjadi tembaga 1. Uji ini menggunakan larutan Benedict mengandung tembaga 2, sulfat natrium sitrat dan natrium karbonat. Apabila larutan Benedict dipanaskan dengan gula pereduksi, akan terbentuk endapan berwarna merah bata. Uji Seliwanov, uji ini merupakan uji untuk gula ketosa yaitu gula yang memiliki gugus keton. Uji ini menggunakan larutan Seliwanov yang mengandung asam klorida pekat dan resosional. Apabila larutan Seliwanov dipanaskan dengan gula ketosa, akan terbentuk warna merah jingga. Uji Barfoot, uji ini merupakan uji untuk monoskarida, yaitu gula yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Uji ini menggunakan larutan Barfoot yang mengandung tembaga 2, asetat, asam asetat, dan natrium asetat. Apabila larutan Barfoot dipanaskan dengan monoskarida, akan terbentuk endapan tembaga 1 oksida berwarna merah. Uji Osason, uji ini merupakan uji untuk gula yang memiliki gugus karbonil pada posisi 1 atau 2. Uji ini menggunakan vanilhidrasin sebagai pereaksi yang akan bereaksi dengan gugus karbonil membentuk senyawa season yang berbentuk kristal berwarna kuning. Uji Tollens, uji ini merupakan uji untuk gula yang memiliki gugus aldehida. Uji ini menggunakan larutan Tollens yang mengandung ion perak 1 dalam larutan amonia. Apabila larutan Tollens dipanaskan dengan gula aldehida, akan terbentuk lapisan perak logam berwarna cermin. Uji Bial, uji ini merupakan uji untuk gula pentosa, yaitu gula yang memiliki 5 atom karbon. Uji ini menggunakan larutan Bial yang mengandung asam klarodia pekat dan orsinol. Apabila larutan Bial dipanaskan dengan gula pentosa, akan terbentuk warna hijau. Uji iod, uji ini merupakan uji untuk poliskarida, yaitu gula yang tersusun dari banyak monoskarida. Uji ini menggunakan larutan iod yang mengandung iodin dan kalium iodida. Apabila larutan iod ditambahkan ke poliskarida, akan terbentuk warna biru kehitaman. Uji asam musat, uji ini merupakan uji untuk gula yang dapat difermentasi oleh ragi. Uji ini menggunakan larutan asam musat yang mengandung asam asetat dan kalium biokromat. Apabila larutan asam musat ditambahkan ke gula yang difermentasi, akan terbentuk gas karbon dioksida yang dapat dilihat dengan adanya gelembung. Hidrolisis sukrosa dan hidrolisis pati adalah dua proses yang berbeda dalam memecah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Hidrolisis sukrosa adalah diskarida yang tersusun dari glukosa dan fruktosa. Hidrolisis sukrosa adalah reaksi yang memutus ikatan glukosidik antara glukosa dan fruktosa dengan bantuan air sehingga menghasilkan glukosa dan fruktosa secara bebas. Hidrolisis sukrosa dapat terjadi secara spontan di dalam tubuh atau dengan bantuan katalis seperti asam basa atau enzim invertase. Hidrolisis pati adalah poliskarida yang tersusun dari banyak molekul glukosa yang saling berhubungan. Hidrolisis pati adalah reaksi yang memutuskan ikatan glikosidik antara molekul-molekul glukosa dengan bantuan air sehingga menghasilkan gula pereduksi seperti maltosa, glukosa, atau dextrin. Hidrolisis pati dapat terjadi dengan bantuan katalis seperti asam basa atau enzim amilase 3. Berikut adalah penjelasan singkat tentang beberapa metode analisis karbohidrat. Metode Antron. Metode ini merupakan metode kalorimetri untuk menentukan kadar karbohidrat total dalam sampel. Metode ini didasarkan pada reaksi antara gugus hidroksil karbohidrat dengan pereaksi antron dalam asam sulfat pekat yang menghasilkan warna hijau. Metode ini sensitif dan dapat digunakan untuk berbagai jenis karbohidrat, tetapi memerlukan suhu tinggi dan waktu reaksi yang lama. Metode Fenol.
Dalam metode ini merupakan metode kolorimetri untuk menentukan kadar karbohidrat total atau gula produksi dalam sampel. Metode ini didasarkan pada reaksi antara gugus karbonil karbohidrat dengan bereaksi fenol dalam asam sulfat pekat yang menghasilkan warna coklat kehitaman. Metode ini dapat digunakan untuk berbagai jenis karbohidrat, tetapi kurang spesifik dan dipengaruhi oleh adanya senyawa lain yang bereaksi dengan fenol. Metode Lane-Einod. Metode ini merupakan metode titrasi untuk menentukan kadar gula produksi dalam sampel. Metode ini didasarkan pada reaksi reduksi antara gugus aldehida atau keton karbohidrat dengan bereaksi tembaga 2 sulfat dalam larutan asam yang menghasilkan endapan tembaga 1. Oksida berwarna merah. Metode ini sederhana dan akurat, tetapi memerlukan pemanasan dan pengadukan yang seragam. Metode Nelson-Semogi. Metode ini merupakan metode kolorimetri untuk menentukan kadar gula produksi dalam sampel. Metode ini didasarkan pada reaksi reduksi antara gugus karbonil karbohidrat dengan bereaksi tembaga 2 sulfat dalam larutan asam yang menghasilkan endapan tembaga 1. Oksida berwarna merah. Endapan ini kemudian dilarutkan dengan larutan arsenomoldibat yang menghasilkan warna biru. Metode ini sensitif dan dapat digunakan untuk berbagai jenis karbohidrat, tetapi memerlukan dua tahap reaksi dan kalibrasi yang tepat. Analisis total pati. Metode ini merupakan metode untuk menentukan kadar pati dalam sampel pangan. Metode ini didasarkan pada hidrolisis pati secara sempurna menjadi glukosa dengan bantuan asam basa atau enzim. Glukosa yang terbentuk kemudian diukur dengan metode kilometri seperti metode fenol, metode Armstrong, atau metode Nelson-Semogi. Analisis total amilosa. Metode ini merupakan metode untuk menentukan kadar amilosa dalam sampel pati. Metode ini didasarkan pada reaksi kompleks antara amilosa dengan larutan iod yang menghasilkan warna biru. Intensitas warna biru diukur dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 62 nm. Kadar amilosa diukur berdasarkan persamaan kurva standar. Analisis total amilopektin. Metode ini merupakan metode untuk menentukan kadar amilopektin dalam sampel pati. Metode ini didasarkan pada reaksi hidrolisis amilopektin dengan enzim amiloglukosidase yang menghasilkan glukosa. Glukosa yang terbentuk kemudian diukur dengan metode kolorimetri seperti metode fenol, metode Armstrong, atau metode Nelson-Semogi. Analisis karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Metode ini merupakan metode untuk menentukan kadar karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia seperti serat pangan, pati resisten, dan oligosaccharidah. Metode ini didasarkan pada simulasi proses pencernaan dan menggunakan larutan enzim seperti amilase, protasea, dan lipase. Karbohidrat yang tidak dapat dicerna kemudian dipisahkan dengan filtrasi atau sentrifugasi dan diukur dengan metode kolorimetri seperti metode fenol, metode Armstrong, atau metode Nelson-Semogi.